Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Fernanda, NIM 2020 151 140, kelas 3D. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu apa itu definisi belajar, yang kedua apa itu homo educandum, yang ketiga teori behavioristik, humanistik, kognitivisme, dan sibernetik, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dalam teori belajar. Langsung saja. Yang pertama itu apa itu definisi belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau latihan yang diperkuat. Nah, selanjutnya, apa itu homo educandum? Homo educandum artinya makhluk yang dapat menerima pendidikan atau sering juga disebut dengan educable. Selanjutnya yaitu apa itu teori behavioristik, humanistik, kognitivisme, dan sibernetik. Langsung saja, yang pertama yaitu behavioristik. Behavioristik adalah sebuah teori yang dianut oleh Getz dan Berliner tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori humanistik. Humanistik yaitu proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Dan ada lagi teori kognitivisme, yaitu belajar tidak sekedar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon. Yang terakhir yaitu ada sibernetik. Sibernetik adalah menekankan peristiwa belajar sebagai proses internal yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada stimulasi tertentu. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing teori tersebut. Yang pertama itu kelebihan dan kekurangan teori behavioristik. Kelebihannya yaitu mampu mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Nah, kekurangannya yaitu murid hanya mendengar dengan penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dilihat sebagai cara belajar yang efektif. Selanjutnya yaitu ada kekurangan dari metode humanistik, yaitu peserta didik kurang dalam mengenal diri dan potensi-potensi yang ada pada diri mereka. Kelebihannya yaitu selalu akan hal-hal yang bernuansa demokrasi, partisipatif, dan dialogis dan humanis. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan metode kognitivisme. Ini mudah diterapkan. Kelebihannya yaitu metode kognitivisme ini mudah untuk diterapkan dan juga telah diterapkan pada pendidikan di Indonesia dalam segala tingkatan. Kekurangannya, jika pengarahan hanya menggunakan metode kognitivisme, maka dipastikan peserta didik tidak akan memahami sepenuhnya materi yang diberikan. Yang terakhir yaitu ada kelebihan teori sibernetik, yaitu cara berpikir yang berorientasi pada proses lebih menonjol. Kekurangannya yaitu terlalu menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan bagaimana cara proses belajar. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.